Bismillah. Khalid bin Walid lahir pada tahun 585 Masehi. Beliau berasal dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini merupakan salah satu kabilah terpandang dan sangat berpengaruh di suku Quraisy waktu itu. Salah satu tokoh terkenal yang berasal dari Bani Makhzum adalah Abu Jahal bin Hisham. Ya, dialah Fir'aunnya umat ini, musuh terbesarnya kaum muslimin. Ibunya Khalid bernama Lubabah binti Al-Harith, seorang wanita terhormat yang berasal dari Bani Hilal. Sedangkan ayahnya bernama Walid bin Mughirah, seorang tokoh yang sangat dihormati di suku Quraisy dan juga dikenal dengan kekayaannya yang melimpah ruah. Saking kayanya keluarga Khalid, setiap musim haji tiba, keluarga beliaulah yang menanggung seluruh makanan untuk menjamu para tamu yang datang. Keluarga Khalid bahkan melarang warga Quraisy lainnya agar tidak memasak di rumah mereka, karena semua hidangan dan jamuan sudah disiapkan oleh keluarganya. Bisa kebayangkan gimana kayanya keluarga Khalid bin Walid ini? Sejak kecil Khalid bin Walid sudah difasilitasi untuk mempelajari alat-alat perang. Salah satunya adalah belajar berkuda. Dan hasilnya Khalid pun menjadi salah satu penunggang kuda terbaik di masanya. Bahkan ya, saking jagonya Khalid menunggangi kuda, saat berperang beliau bisa menunggangi kudanya sambil memegang dua pedang sekaligus. Satu di tangan kanannya dan satu pedang lagi di tangan kirinya. Bayangkan sahabat seiman, lagi bawa kuda. Bukannya pegang tali kendali tapi pegang pedang. Keren gak tuh? Dan yang gak kalah keren adalah Khalid bin Walid juga menguasai semua alat perang yang dibutuhkan waktu itu. Beliau jago memanah, melempar tombak juga jago, apalagi menggunakan pedang gak perlu diragukan lagi. Pokoknya Khalid bin Walid ini benar-benar pejuang paket lengkap lah waktu itu. Nah, berkat keahliannya inilah, Khalid pun selalu diberikan peran penting di setiap peperangan yang melibatkannya. Salah satu momen penting yang melibatkan Khalid sebelum masuk Islam adalah saat terjadinya Perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Waktu itu Khalid dipercayai untuk memimpin pasukan berkuda kaum kafir Quraisy. Sebenarnya saat itu pasukan kafir Quraisy sudah berhasil dipukul mundur oleh kaum muslimin. Tapi karena pasukan pemanah dari kaum muslimin melanggar perintah Rasulullah, akhirnya Khalid dan pasukannya pun berhasil membalikan keadaan. Waktu itu Rasulullah memerintahkan pasukan pemanah untuk tetap berada di atas bukit. Sampai ada instruksi untuk turun, barulah mereka boleh turun. Tapi yang terjadi mereka justru turun lebih dulu sebelum diperintahkan oleh Rasulullah. Pasukan pemanah itu tidak menyadari bahwa pasukan berkuda Khalid bin Walid masih bersembunyi di balik bukit. Mereka sedang menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang kaum muslimin. Begitu melihat ada celah yang bisa dimanfaatkan, Khalid pun langsung mengambil tindakan. Ia memimpin pasukannya untuk memberi serangan balasan yang mengejutkan dan mengacaukan barisan kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin pun berhasil dikalahkan oleh pasukan berkudanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid selalu menjadi salah satu garda terdepannya kaum kafir Quraisy dalam melawan pasukan muslimin. Bahkan di Perang Honda atau Perang Parit, Khalid bin Walid pernah mendapatkan tugas untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun hal itu tidak berhasil dia lakukan karena pasukan kafir Quraisy waktu itu tidak mampu menembus benteng pertahanan kaum muslimin.